Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam kelas 7 bab 1, yaitu mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Sebelumnya, Bapak yakin bahwa anak-anak semalam sudah sedikit belajar mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Pada bab ini ada beberapa materi yang harus kita pelajari. Pertama, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Dan keempat, kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Pertama, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Arab sebelum menyembah berhala, sebenarnya mereka telah menganut kepercayaan atau ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang mengajarkan tentang tauhid, yaitu percaya dan menyembah hanya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, bukti-bukti ajaran dan kebudayaan Islam dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang pun masih terpelihara dengan baik. Contohnya seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Adapun proses perpindahan kepercayaan dari agama tauhid menjadi menyembah berhala dimulai ketika Amir bin Lu'ay, yaitu pembesar suku Khuza'ah, pergi ke Syam dan melihat penduduk kota Syam melakukan ritual penyembahan berhala, sehingga Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktekkannya. Kemudian ia meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh untuk dijadikan kenang-kenangan dan untuk ritual peribadatan dengan tujuan mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amir ini bernama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala yang bernama Hubal ini kemudian menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manna. Amir bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala sebagaimana dia belajar di Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Mereka membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Pada saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri pada Tuhannya. Setelah itu mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh jazirah Arab. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail. Yakut sesembahan suku Murad. Kemudian berpindah ke Bani Hadifdi di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Masyarakat Mekah atas penimbangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail saat itu disebutlah itu masa jahiliyah. Jahiliyah bukanlah berarti mereka bodoh dari keilmuan, namun mereka bodoh dari keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kepercayaan di atas, menurut Lapidus dan Al-Mubarakfuri terdapat agama lain yang juga dianut masyarakat Arab seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kan'an ke Kalbar dan wilayah Hijaz, karena saat itu bangsa Yahudi dijajah bangsa Romawi. Melalui merekalah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh seperti Khaybar, Nadir, Mustalik, Quraisyah, Qainaqah, dan Bani Ghutfan. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi saat invasi bangsa Romawi dan Hafsah, meskipun tidak mengalami kesuksesan dalam penyebaran. Sementara agama Majusi banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan
Sedangkan agama Sabi'i yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari banyak berkembang dan dianut oleh penduduk Bani Hil dan Al-Khildaniyun. Selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama tersebut, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Setelah mengetahui kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, selanjutnya kita mempelajari tentang kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Perlu kita ketahui bersama bahwa bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain itu, mereka punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat. Masyarakatnya cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Di antara tokoh-tokoh ahli syair masa jahiliyah yang sangat terkenal adalah Muhalil bin Rabi'ah dan Umrul Qais. Pun kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman keras, berjudi, berzina, merampok, dan memposisikan perempuan pada posisi rendah. Yang lebih buruk lagi, mereka tega mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup karena dianggap sebagai aib. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga. Di antara penduduk Mekah yang memegang peran penting dalam perniagaan adalah suku Quraisy. Kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh tiga kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab sebagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh dua hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan persaingan Yahudi dan Zoroaster. Kekaisaran Bizantium berpusat di ibu kota Konstantinopel pada abad ke-7. Sedangkan Kekaisaran Persia dipimpin oleh dinasti Sasania, meliputi Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, Turki, dan sebagainya. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik dan loyal pada pemimpin suku. Sekian materi pada pertemuan kali ini, semoga anak-anak dapat memahami dengan baik mulai dari kepercayaan bangsa Arab pra-Islam, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik bangsa Arab pra-Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.